Halo, selamat selamat sore. siang Mas Roni. Mas Gimana Rio, kabarnya Pak. nih Mas? Mas Rio, Pak. Oh, Mas Rio, sorry. Alhamdulillah sehat, Bapak Maklum apa orang kabar? tua. Siap, Pak, nggak apa-apa. Bapak apa kabar, Baik, Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Luar Sehat, biasa. sehat. Senang sekali nih, Pak, ya kita. Gimana Mas Rio kabarnya? Saya kabarnya luar biasa, Pak. Senang sekali hari ini. Mantap. Sama, saya juga senang sekali nambah saudara lagi nih dari Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Ya, nanti kita kapan-kapan ketemunya nggak via Instagram ya, Pak, tapi ketemu langsung ya. Biar bisa Siap, siap. ngobrol-ngobrol. Ketemu Oke. langsung ngopi di Gajah Mada. Siap itu. Nah, seperti yang sudah Tribuner saksikan di sore hari ini, saya Mhm. sedang ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa sekali nih. Ada Pak, mungkin Bapak yang bisa kenalkan diri Pak, ke Tribuners Pak. Silakan Pak. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nardiono, tapi orang memanggilnya cukup Nardi saja. Dan kebetulan saya diberi tanggung jawab oleh PT ANJ untuk mengelola seluruh areal konservasi yang ada di grupnya PT ANJ, yang Luar tersebar dari biasa. Sumatera Utara sampai ke Papua. Wah, luar Mungkin biasa. itu Berarti perkenalan singkat saya, Mas Rio. iya Pak. Pak Nardi ya, Pak Nardi ini Ya. dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau yang tadi seringnya atau kita lebih kenal dengan ANJ Group biasanya. Nah, Ya, Pak Nardi ini tadi sudah betul. kalau kita ngobrol sudah berjalan-jalan keliling Indonesia ya Pak ya. Dari ujung Sumatera Alhamdulillah sudah Mas Rio. sampai ujung Papua. Sudah. Alhamdulillah. Nah, seperti dengan Betul, tema betul. kita di sore hari ini berkaitan dengan Hari Orangutan Sedunia ya Pak ya. Mhm. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, untuk PT ANJ sendiri, apa sih makna dari Hari Orangutan Sedunia hari ini Pak? Oke, Mas Rio, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 19 Agustus itu selalu diperingati sebagai Hari Orangutan Sedunia. Nah, tentunya ini juga menjadi momen yang sangat baik bagi ANJ. Karena apa? Karena bagi ANJ melindungi orang utan dan habitatnya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Kami sadar bahwa keberadaan orang utan di konsesi kami merupakan suatu peluang, tapi ini juga merupakan suatu tantangan. Dan alhamdulillah PT ANJ berhasil membuktikan bahwa bisnis kami itu ternyata bisa berdampingan dan berbagi areal secara sinergi dan secara arif dengan populasi orangutan yang ada di konsesi kita. Sehingga itu menjadi suatu peluang dan suatu tantangan bagi kami untuk terus berupaya mengelola populasi orangutan yang ada di konsesi kami. Namun yang tidak kalah penting sebetulnya adalah dengan Hari Orangutan ini diharapkan makin banyak para pihak yang peduli terhadap orangutan, wabil khusus kepada para generasi muda nih, yang selama ini mungkin masih belum banyak ya, masih ada beberapa generasi muda kita yang belum mengenal tentang orangutan, apa itu orangutan, di mana hidupnya, kenapa itu harus dilindungi dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mas Rio makna Hari Orangutan bagi ANJ. Luar biasa. Jadi ANJ sendiri ini tetap bisa berdampingan tadi salah satu kuncinya. Jadi Betul. semua program-program yang ada di ANJ ini sendiri tetap bisa berdampingan dengan konservasi orang hutan Ya, yang ada di seluruh Indonesia ya Pak ya, karena memang orang hutan ini pertama sudah sangat langka, dan saya setuju tadi seharusnya kita ya tribunersnya yang masih muda-muda ini harus memperkaya ilmu pengetahuan kita nih tentang kenapa nih kita harus melindungi orang hutan, kenapa orang hutan ini tuh menjadi sangat apa ya, hewan yang sangat benar-benar dijaga kelestariannya spesial ya. gitu. Spesial nih orang hutan nih gitu. Nah, Ya. kalau kita ngomong lagi tentang peran ANJ sendiri. Jadi kalau kita
lihat apa sih komitmen yang diberikan PT ANJ dalam konservasi orangutan khususnya di Kalimantan Barat, Pak? Oke, begini Mas Rio. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, ANJ itu selalu berpegang teguh pada triple bottom line, yaitu prosperity, people, dan planet. Nah, untuk mengimplementasikan triple bottom line tersebut, maka ANJ selalu berpedoman pada pengembangan kebun yang bertanggung jawab, atau pengembangan yang bertanggung jawab, atau sering disebut sebagai responsible development, yaitu bagaimana kita menyeimbangkan antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan tentunya kelestarian lingkungan. Nah, dari situlah ANJ mulai mewujudkan komitmennya terhadap konservasi, di mana setiap kali ANJ akan melakukan pembangunan kebun baru, kita garis bawahi pembangunan kebun baru, maka kami selalu melakukan kajian, baik itu dari sisi sosial maupun lingkungan. Dari sisi sosial, biasanya perusahaan selalu menyebutnya social impact assessment. Dari sisi lingkungan, salah satunya adalah kaitannya dengan kajian HCV atau NKT, atau biasa yang disebut juga dengan areal bernilai konservasi tinggi. Kenapa itu perlu dilakukan? Adalah untuk melihat apakah areal-areal yang akan dikembangkan sebagai pembangunan baru itu ada yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Nah, kalau ada, maka areal tersebutlah yang akan tetap dijaga, dikelola, dan dipertahankan sebagai areal konservasi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan kebun dengan kelestarian lingkungan. Nah, siapa yang melakukan kajian itu? Tentunya bukan kita sendiri, Mas. Yang melakukan adalah pihak independen yang telah teregistrasi oleh beberapa lembaga, baik itu RSPO maupun ISPO. Jadi benar-benar independen yang dilakukan, dan kita melakukan atau menerima apapun hasilnya, serta melakukan pengelolaan terhadap area yang memang teridentifikasi sebagai area konservasi di konsesi kami. Wah, jadi benar-benar sudah sangat matang dipersiapkan ya Pak ya, apalagi tadi programnya di awal disebut dengan three bottom line, ada prosperity, people, dan juga ada planet. Jadi memang istilahnya ini menjadi satu kesatuan di mana PT ANJ ini sendiri ingin segalanya itu berkesinambungan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Saling bersinergi antara alam dan juga PT ANJ, dan juga karena bersinergi dengan baik pasti dampaknya juga ke lingkungan akan baik juga gitu. Amin. Nah, insya Allah, amin. Mas. Insya Allah. Nah, kita ngomong lagi nih. Kalau ngomong tentang konservasi ini kan, ini kalau kita, apakah hanya di ini mungkin ya? Karena saya juga termasuk yang masih milenial dan yang masih muda ini. Kadang-kadang literasinya kurang. Kita hanya tahu mungkin ya kalau kita bicara tentang orang hutan, lihat gambarnya aja mungkin di internet, atau misalnya mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang pernah pergi ke area konservasi. Tapi sebenarnya konservasi ini sejak kapan dibangun oleh PT ANJ dan di mana saja, Pak? Jadi kita nih yang anak muda bisa tahu nih di mana nanti kalau kita pengen bertemu nih dengan orang hutan gitu. Iya, jadi kalau seperti tadi saya sampaikan bahwa komitmen ANJ untuk membangun areal konservasi itu didasari atas komitmen kita terhadap kelestarian lingkungan. Nah, areal konservasi itu dibangun sejak perusahaan itu berdiri. Artinya satu contoh misalnya yang di Kalimantan Barat, PT Kayong Agro Lestari di Kabupaten Ketapang, kapan konservasi itu dibangun? Ya tentunya sebelum kami melakukan operasional pertama kali. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa sebelum melakukan operasional itu selalu didahului dengan kajian-kajian. Salah satunya adalah kajian HCV tadi. Nah, kaitannya dengan kajian HCV tadi, dari hasil kajian tersebut maka
terus kita lakukan pengelolaan terhadap areal-areal yang memang teridentifikasi mempunyai nilai konservasi tinggi, ya kan? Nah, setelah itu ANJ menerapkan seluruh anak perusahaannya itu mengelola dan mengalokasikan areal konservasi di unit manajemen masing-masing. Satu contoh kalau di PTK, itu saat ini kita punya sekitar 3.844 hektar, atau setara dengan 23% dari luasan konsesi kita. Artinya, ini sebetulnya sudah melebihi daripada kewajiban yang dituangkan dalam Perda nomor 6 tahun 2018, Perda Kalimantan Barat, yaitu bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam harus mengalokasikan arealnya minimal 7% dari luas izin usahanya. Nah, kita sudah 27%, Mas. Berarti udah Jadi, lebih, ada 20% lebih yang dialokasikan. Ya setidaknya sebetulnya kita bukan melihat persentasenya, tapi memang kita melihat dari hasil assessment, hasil kajian yang dilakukan oleh asesor independen. Oke. Karena hasil assessment yang dilakukan asesor independen bahwa luasannya segitu, itu kita terima, itu kita kelola, dan alhamdulillah sampai sekarang areal tersebut masih tetap terjaga dengan baik. Luar biasa. Nah, bisa Tribuners dengar sendiri ya, sedangkan kalau dari peraturan pemerintah, khususnya di Kalimantan Barat, itu untuk setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam itu paling tidak menyediakan 7% nih dari total lahannya. Tapi dari ANJ sendiri sudah mengelola 27%, dan ini hasil dari 23, kajian-kajian. Mas. 23 ya, 23%. 23. Dan ini hasil dari kajian yang juga bersinergi dengan ANJ, bahwa dari hasil kajian independen tadi 23% nih Pak yang sebaiknya dikembangkan gitu, dan maka dari situ 23% lah untuk kita bisa nanti menikmati ya, masih bisa menikmati apa sih dan seperti apa sih orang hutan yang pastinya mungkin seperti saya sendiri ini belum sempat nih, belum dapat rezeki untuk bertemu nih Pak dengan orang hutan. Monggo Mas Rio datang ke PTK. Iya Pak, siap Pak. Nanti biar bisa biar bisa ada cerita buat anak cucu nanti Pak. Wah, sudah pernah lihat gitu. Siap. Iya Pak. Selain di Kalimantan Barat Pak, kan tadi kan ANJ sendiri ini kan untuk Pak Nardi sendiri sudah berproses bersama-sama ANJ ini sebagai head of conservation ini kan melewati dari Sumatera hingga Papua. Titik konservasinya saja itu di mana saja, Pak? Ya, jadi memang konsesi ANJ itu tersebar dari dari Sumatera Utara sampai dengan Papua. Semua konsesi kami ada areal konservasinya. Walaupun luasannya memang berbeda-beda, Mas Rio ya. Oke. Luasannya berbeda-beda berdasarkan hasil kajian. Itu di semua konsesi kita itu kita alokasikan areal konservasi. Hanya saja karena orang hutan ini hanya terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Borneo. Kenapa saya sebut Pulau Borneo? Karena Sabah dan Sarawak itu juga masuk kan, karena di sana juga ada orang hutan. Nah, sementara untuk konsesi kami yang ditemukan adanya populasi orang hutan itu hanya ada di Kalimantan Barat, yaitu di PT Kayong Agro Lestari yang ada di Ketapang. Selebihnya memang kita tidak temukan populasi orang hutan. Tapi di masing-masing perusahaan yang ada di Sumatera dan sampai Papua, itu masing-masing perusahaan kita punya satwa ikon, Mas. Jadi punya satwa ikon. Nah, kalau yang di Kalimantan Barat memang ikon kami adalah orang hutan. Oke. Kenapa? Karena orang hutan itu menjadi salah satu satwa yang status konservasinya sudah terancam punah. Oleh pemerintah Indonesia juga dilindungi, keberadaannya sangat terbatas, populasinya juga sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, walaupun di beberapa tempat mengalami peningkatan populasi. Salah satunya adalah di konsesi kami, itu berdasarkan hasil studi populasi orang hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan kami ada kerjasama dengan pihak ketiga, itu ternyata populasi orang hutannya mengalami peningkatan.
Oke, luar biasa. Ini adalah hasil dari komitmen tadi ya Pak ya, Tribuners ya. Jadi PT ANJ ini dengan komitmennya tadi membuahkan hasilnya adalah ternyata tingkat populasi orang hutan khususnya di konservasi wilayah konservasi dari PT ANJ yaitu di Ketapang itu bertambah Mhm. jumlah orang hutannya. Jadi dengan ini marilah kita dukung bersama-sama karena kebetulan kita sekarang tepat di 19 Agustus ini adalah Hari Orang Hutan Sedunia. Wah, ini sebuah berita baik ya Pak ya karena populasinya meningkat. Ini tentunya memberikan kita kesempatan. Wah, next time kalau kita punya rezeki dan pandemi ini segera berakhir atau regulasi lebih mudah untuk kita bisa Lebih longgar. berjalan jalan-jalan gitu kan. Mhm. Sebelum kita keliling dunia, kita boleh Ya, lah mampir lihat orang hutan dulu. Kebetulan warga masyarakat Kalimantan Barat ini kan agak sayang sekali kalau kita belum pernah bertemu dengan orang hutan ini gitu. Karena tadi kalau kata Pak Nardi, itu di setiap konsesi itu punya ikonnya masing-masing. Nah, kalau di Kalimantan Barat kita ya. orang hutan, nanti kalau kita bisa berkomunikasi lagi Pak ya lebih lanjut, depannya kita akan bicara tentang hewan-hewan langka, hewan-hewan yang sudah hampir punah yang pastinya ingin dijaga kelestariannya, di mana disitulah komitmen ANJ dipegang gitu. Wah, ini luar biasa Pak ya. Sebagai Siap. head of conservation, saya bayangin Bapak bisa melihat berbagai macam ini ya Pak ya, hewan-hewan yang luar biasa, ikonik, yang mungkin yang saya mungkin waktu kecil cuma bisa lihat di buku-buku pelajaran sekolah, tapi ini bisa lihat langsung, aduh luar biasa pasti nih. Pengalaman yang sulit gitu untuk dilupakan gitu. Karena biasanya kan kalau untuk melihat hewan-hewan langka ini kan tidak hanya menentukan wilayah konservasi Pak ya, tapi kan biasa aksesnya juga bagaimana aksesnya, maka tadi harus ada kajian juga agar keberadaan kita tuh tidak membuat mereka itu menjadi terganggu pastinya. Jadi mereka tetap Ya. merasa nyaman dan itu terbukti dengan meningkatnya tadi angka populasi. Wah, ini luar biasa nih. Senang nih kita warga Indonesia ya, Tribuners ya. Di ulang tahun ke-76 kita mendengar angka populasi orang hutan khususnya yang dikelola di konservasi PT ANJ ini meningkat. Wah, ini luar biasa. Jadi kita di masa Betul, depan Mas. masih bisa bertemu dengan orang hutan. Nah, saya ada Mari, pertanyaan silakan lagi. datang, Mas. Pertanyaan lagi nih Ya. Pak. Kalau tadi sempat disinggung sedikit sih, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih panjang, lebih dalam lagi. Kalau untuk luas Mhm. wilayahnya sendiri, ini luas wilayahnya berapa Pak untuk konservasinya dari PT ANJ? Untuk konservasi yang PT ANJ secara keseluruhan, Iya. itu luasnya lebih dari 50.000 hektar dari seluruh konsesi ANJ ya. Nah, Dari sedangkan seluruh. untuk yang di Kalimantan Barat sendiri, ya, yang di Kalimantan Barat sendiri, yang di PT Kayung Agrolestari itu luas areal konservasi kita itu 3.844 hektar Luar atau biasa. setara 23% dari luas konsesi ANJ. Ya, Wah, itu dan jadi di situ terdapat populasi orang hutan. di situ. Aksesnya tidak begitu sulit, Mas Rio, dari Ah, Kabupaten Ketapang, dari Kota Ketapang itu hanya perlu waktu 1,5 jam dengan kendaraan darat sudah sampai di konsesi kami. 1,5 jam Dan ya Pak ya? kalau 1,5 jam saja. Wah. Dan kalau nasib kita mujur, insya Allah akan bertemu dengan orang hutan. Oh, jangan Kita jangan tidak bisa janji ya, dicari-cari ya Pak ya. karena memang itu satwa liar ya. Jadi kita tidak bisa janji, tidak bisa garansi 100% akan ketemu karena itu satwa liar. Tapi dari beberapa tamu yang datang ke konsesi kami untuk melihat orang hutan, alhamdulillah sampai sekarang semuanya bisa bertemu. Termasuk Wah. kunjungan dari teman-teman media Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu, mereka juga bertemu secara langsung dengan orang hutan yang ada di areal konservasi kami. Wah, jadi ternyata tidak begitu sulit juga ya untuk menjangkaunya ya Tribunersnya. Jadi kita pergi ke Ketapang dulu. Jadi dari Ketapang itu butuh waktu 1,5 jam lewat jalan kita udah bisa masuk ke area konservasi. Dan kalau Bisa. rezeki, tadi ini kata Pak Nadinya, kalau rezeki berarti malam sebelum perginya tuh mari kita berdoa bersama-sama. Cuaca mendukung, Betul. kondisi kesehatan juga mendukung, kita bisa tuh bertemu dengan teman-teman orang hutan di sana gitu. Dan kebetulan selama Ya.
konservasi ini berlangsung, setiap kunjungan selalu bertemu ya Pak ya. Jadi mungkin Betul, ini Mas. pengen menyapa kali teman-teman orang hutan. Oh, Ya, katanya nih ada rekan-rekan nih katanya. pengen berkenalan nih. Ingin berkenalan ya bener Pak. Pak kalau di area konservasi nih Pak, misalnya saya berkunjung nih bersama dengan Mhm. rekan-rekan gitu, bersama dengan teman-teman dan tribuners lainnya yang ingin ke sana gitu. Apa saja sih Pak yang bisa Mhm. kita lakukan? Apakah kita hanya datang terus melihat atau kita bisa melakukan beberapa aktivitas kalau kita ke area konservasi orang hutan Pak? Ya, jadi memang beberapa fasilitas itu sudah kami bangun ya Mas ya di dalam areal konservasi itu. Salah satunya adalah jungle track. Kita sudah punya jalur pengamatan orang hutan yang sekaligus itu juga digunakan oleh teman-teman tim konservasi kita untuk melakukan monitoring. Nah, jadi kalau kalau ke areal konservasi kita itu ada 3 pilihan, Mas. Oke. Kalau mau jungle track. Yang pertama adalah 2 km, yang kedua itu 3 km, dan yang ketiga itu 7 km. Tinggal pilih Oh, yang mana. tergantung Nah, ketahanan tapi fisik ya Pak. memang betul untuk ketahanan fisik dan usia Mas ya. Kalau usia Usia. seperti saya mungkin ya yang 2 km aja dah. Berarti kembali Tapi lagi ya, monggo Mas. ya berarti kembali lagi ke siapannya kita lagi ya Pak ya. Di sana udah ditawarkan Betul, kita yang ngukur badan kita gitu. Silakan Pak. betul. Jadi kita yang mengukur kemampuan kita. Tapi memang di areal konservasi PT KAL atau anak buah grupnya ANJ itu salah satu tujuannya adalah untuk pendidikan lingkungan hidup, Mas. Oh, oke. Jadi beberapa kali kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah, terus beberapa kali juga dari pihak sekolah melakukan kunjungan ke sana untuk melihat secara langsung praktek pengelolaan konservasi yang kita lakukan dan praktek pengelolaan orangutan yang kita lakukan. Dan coba bayangkan Mas Rio, kalau anak-anak SD, SMP yang selama ini hanya mendengar cerita orangutan dan ketika mereka ke lapangan mereka melihat secara langsung Pasti luar orangutan biasa. induk dengan anak bergelantungan di pohon, wah senang sekali mereka, senang Luar sekali. biasa. Jadi Tapi kalau Tapi sebetulnya yang kita tanamkan adalah tentang bagaimana mereka harus mulai peduli terhadap lingkungan supaya lingkungannya itu tetap lestari. Itu yang kita tanamkan. oke, jadi kebanyakan kalau kita tanya nih ya, Tribuners ya, kalau kita ke area konservasi nih apa saja sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya melihat orang hutan saja, tapi kita bisa melakukan beberapa aktivitas ya. Tadi adalah ada Ya, tiga jogging, bukan jogging ya, jungle track. Ada tiga jungle jungle track. track yang disediakan oleh PT ANJ. Ini untuk kita bisa tidak hanya melihat orang hutan, tapi kita juga melihat area konservasi secara menyeluruh ya Pak ya. Jadi sesuai dengan tadi jaraknya ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 7 meter 2 kilo, gitu. Mas. 2 kilometer, 2 meter deket, 2 kilo, 3 kilo, dan 7 kilometer gitu. Dan ini Ya. juga bisa dibuka untuk study tour, misalnya kalau teman-teman pengen belajar tentang lingkungan lebih dalam lagi, tidak hanya melihat dari media bacaan atau misalnya tidak hanya melihat dari media digital saja, tapi pengen bersentuhan langsung nih dengan alam dan pengen bersentuhan langsung di seperti apa sih tempat tinggalnya orang utan ini, itu bisa langsung ke area konservasi dari PT ANJ tadi. Jadi tapi tergantung lagi ketahanan fisik ya, jangan dipakan gitu. Nanti jadinya kan pastinya tidak maksimal gitu untuk jalan-jalannya. Betul, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, bicara tentang sudah dimulai dari adanya PT KAL di Ketapang dan adanya konservasi orang utan. Tadi sempat sedikit disinggung angka populasi orang utan meningkat. Selain itu, apalagi sih Pak keberhasilan yang sudah dicapai dalam upaya konservasi orang utan tersebut, Pak? Ya,
tentunya dengan pengelolaan yang kami lakukan bersama para pihak ya, kita tidak sendiri melakukan pengelolaan areal konservasi dan orangutan, Mas Rio. Kita dibantu banyak pihak, baik dari pemerintah daerah, terus NGO, teman-teman NGO, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sekitar kita, sekitar konsesi ANJ yang mendukung terhadap pengelolaan konservasi. Itu dari monitoring yang kami lakukan, keberhasilan-keberhasilan yang sudah kami capai diantaranya adalah sampai saat ini kita bisa mempertahankan areal konservasi itu dari berbagai kegiatan ilegal yang bertentangan dengan tujuan konservasi. Seperti kita ketahui bahwa tujuan konservasi itu ada 3. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua pelestarian, pengawetan, dan yang keempat adalah pemanfaatan, yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, itu alhamdulillah kami bisa mempertahankan areal konservasi kami dari berbagai kegiatan ilegal. Juga kami bisa menyampaikan di sini bahwa kami telah berhasil untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat supaya tidak berburu, khususnya terutama satwa-satwa yang dilindungi, termasuk orangutan. Jadi keberadaan satwa-satwa yang dilindungi di konsesi kami, alhamdulillah sampai sekarang itu aman. Luar Dan biasa. yang selanjutnya adalah dengan keberhasilan kita mengelola, keberhasilan kita meningkatkan jumlah populasi orangutan, maka sudah mulai terbangun nih kepercayaan para stakeholder bahwa komitmen ANJ untuk melakukan pengelolaan areal konservasi, melakukan pengelolaan populasi orangutan yang ada di konsesi kami itu memang serius. Nah, ini juga menjadi baik. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa areal kami itu menjadi tempat studi, khususnya studi lingkungan, baik yang sampai saat ini sudah ada beberapa siswa-siswi SD sampai SMA, SMU ya sekarang ya, di sekitar konsesi kami, itu berkunjung untuk melakukan pemahaman lebih terhadap pengelolaan lingkungan. Dan juga sudah menjadi tempat penelitian, Mas Rio. Jadi sudah ada beberapa peneliti, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan penelitian orangutan di konsesi kami. Jadi itu beberapa poin yang sudah kami capai dan sudah kami tetap jaga supaya kepercayaan publik, kepercayaan para stakeholder itu tetap bisa kami jaga dengan baik. Jadi program ini tuh ternyata memang membuahkan hasil yang luar biasa Pak ya, baik dari segi pendidikan, segi lingkungan, bahkan ini tidak hanya menjadi area konservasi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, tapi ini juga menjadi area untuk tujuan pendidikan, tujuan penelitian. Pastinya ini akan membuahkan hasil-hasil nanti kedepannya akan membuat lingkungan akan jauh lebih baik lagi gitu. Dan ini yang terus dijaga oleh PT ANJ nih Tribuners. Jadi jangan sampai kita terlewat juga kalau misalnya PT ANJ sendiri sudah sebegitu luar biasanya membuat menjaga lingkungan, harusnya kita ini juga mulai ya menjaga lingkungan dari lingkungan terdekat dulu ya Pak ya. Jangan langsung mikir oh kita harus membuat area konservasi ini. Kita bisa mulai dengan menjaga lingkungan dari diri kita sendiri, dari area tempat tinggal kita. Jadi yang namanya lingkungan yang sehat itu kan pasti memberikan kita kehidupan yang jauh lebih sehat lagi, dan kita pastinya bisa melakukan aktivitas maksimal dan bisalah kita berhenti ke area konservasi dalam keadaan fisik yang luar biasa sehat sehingga kita bisa jalan 7 kilo tadi itu Pak. Mengarungi hutan, menunggu teman-teman orang hutan muncul dan akhirnya bisa benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ini saya luar biasa sekali, saya acungi jempol sekali usahanya dari PT ANJ, karena buat kita ya Tribuners Kalimantan Barat yang mungkin agak kesulitan dalam
apa yang namanya hewan liar ini kan tidak sembarangan ya Pak ya. Makanya tadi ada area konservasi yang memang dikembangkan karena memang tujuannya untuk menjaga populasi gitu. Kalau kita istilahnya kalau sudah ada teman yang memang sangat full concern terhadap kegiatan ini, kita dukung bersama gitu. Karena ini demi menjaga lingkungan dari area tersebut, tapi juga ini memberikan kesempatan kita warga Indonesia tetap bisa merasakan pengalaman bertemu dengan satwa yang tentu mungkin ya dari seluruh dunia hanya ada di Indonesia nih gitu. Ya kan? Jadi luar biasa nih, Pak. Nah, saya mau kasih info sedikit ya Pak ya, masuk ke diskusi selanjutnya. Oh, ini saya senang sekali ANJgroup.id di Instagram ini sangat, teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung bertanya saja di kolom komentar, nanti akan ada dari teman-teman dari menyampaikan, wah nih, menjawab apa saja yang menjadi pertanyaan dari listeners pastinya yang menyaksikan. Dan juga untuk Tribun Pontianak dan juga siapapun yang sedang menyaksikan diskusi kita di sore hari ini, jangan lupa untuk memfollow Instagram di @anjgroup.id. Ini ada di @anjgroup.id karena nanti akan ada hadiah menarik untuk followers, khususnya dari followers Tribun Pontianak. Jadi sekarang nonton dulu sampai beres nih Pak Nardi. Setelah nonton langsung rame-rame ke Instagramnya PT ANJ. Yang pengen belum sempat lihat orang utan langsung, di sana kita bisa lihat foto-foto orang utan yang benar-benar dari Kalimantan Barat, dari area konservasi Kalimantan Barat nih. Pak Nardi, boleh ngobrol-ngobrol lagi nih ya kita ya, masih panjang lah Pak ya. Masih boleh ya? Siap. Kita udah ngomong tentang Siap, Mas Rio. area konservasi, area konservasi bertepatan dengan Hari Orangutan Sedunia di hari ini. Tapi mungkin nih Tribuners dan juga beberapa rekan teman yang sekarang sedang menyaksikan bincangan kita nih masih kurang akrab nih Pak. Mungkin baru tahu ya, mungkin masih milenial nih Pak. Jadi belum begitu akrab, begitu kenal dengan PT ANJ. Nah, ini kita mulai boleh ngobrol nih Pak. Kapan sih Pak PT ANJ ini berdiri gitu loh? Tepatnya saya kurang begitu tahu Mas, tapi seingat saya itu sekitar tahun 90-an. 90-an. Oh iya pas berdiri. Pak. Saya lahir PT ANJ pun berdiri. Tapi untuk memulai bisnis kelapa sawitnya itu sekitar tahun 2000-an. Jadi sejak saat itulah ANJ mulai mengembangkan bisnis di bisnis perkebunan sawit. Yang kebun pertama yang dimiliki itu di Sumatera Utara, terus di Belitung, dan selanjutnya di Siais, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Oke. Wah, lumayan lama ya, berarti kalau udah dari 90-an nih, berarti ini perusahaan yang milenial nih. Wah, selalu mengikuti perkembangan yang ada. Karena memang tumbuh kembangnya sekarang seperti itu Pak. Biasa berbeda era ngomong menyesuaikan ya. Jadi ini PT ANJ ini luar biasa nih. Iya. Jadi Betul. ada dari tahun 90-an. Tadi sempat disinggung sedikit nih sama Pak Nardi. Bergerak di bidang apa saja? Apakah tadi kan sempat disebut nih Pak, bergeraknya di perkebunan ya Pak ya. Kalau bidang lain mungkin ada Pak yang ingin disampaikan? Bergerak di bidang apa aja nih PT ANJ? Ya kalau ANJ sendiri itu kan bisnisnya memang bisnis pangan Mas ya. Jadi selain di perkebunan sawit, kami juga ada konsesi sagu di Papua. Jadi silahkan follow Instagram kami Sapapua. Terus juga ada budidaya edamame. Edamame itu kacang Jepang ya, kedelai Jepang. Itu di Jember Mas. Favorit saya Pak. Oh di Jember ya Pak, bukan di Jepang lagi ya Pak ya? Iya. Wah luar biasa. Kita bisa makan edam hasil dari tanah Indonesia Raya. Wow. Saya kok ke restoran Jepang pasti pesan edamame Pak, seneng saya.
ini memang tadi bergeraknya di industri pangan ya Pak ya. Jadi Betul. yang masih bingung nih yang tadi yang bingung ini nih ngobrol dengan PT INJ ini PT INJ ini perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa sih? Jadi bergerak di bidang pangan. Nah, karena bergerak di bidang pangan tadi ini kan berarti berkaitan dengan lingkungan. Karena berkaitan dengan sumber daya alam, maka hari ini kita bicara tentang area konservasi ya Tribuners ya, karena mereka hidup berdampingan ya Pak ya, karena tadi sebisa mungkin PT Ya, INJ ini tuh hidup berdampingan dengan lingkungan, jadi sama-sama saling menjaga lingkungan untuk kesejahteraan gitu. Karena tadi ada three bottom line, saya masih ingat. Prosperity, triple bottom line. people, triple bottom line. Jadi ada prosperity, people, dan juga ada planet. Nah, itu ya Tribuners yang benar-benar nilai-nilai yang sangat baik gitu, yang sedang dikembangkan dan selalu dikembangkan oleh PT INJ. Nah, ini Pak, kalau kita ngomong tentang perusahaan biasanya ada orang-orang yang terlibat kan Pak ya di dalam sebuah perusahaan ini. Kalau untuk karyawannya sendiri ini Pak, ini berapa orang karyawan dan berapa karyawan juga yang datangnya ini dari masyarakat sekitar perusahaan. Jadi ya ini kita bicara yang pertama dulu. Ini kan ada dua nih. Untuk karyawan perusahaannya dulu, terus seberapa banyak masyarakat yang dilibatkan juga sebagai karyawan. Ya, kalau kita bicara karyawan, untuk seluruh ANJ itu ada sekitar 8 ribuan karyawan. 8 ribuan di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, nah sedangkan untuk yang di Kalimantan Barat sendiri, kalau kita mengerucut ke Kalimantan Barat, itu ada sekitar 2 ribuan karyawan kita. Wow. Nah, itu luar biasa. Yang seluruh PT KAL ya, ANJ yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dari 2 ribuan karyawan kita itu, untuk yang mengelola areal konservasi sendiri, itu saat ini kita ada 8 orang Mas Rio. Oh, 8 orang. 8 orang. Nah, 7 diantaranya, dari 8 orang itu, 7 diantaranya adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sini dalam artian adalah memang masyarakat yang berasal dari kampung sekitar perusahaan. Itu yang menjadi yang kita utamakan. Kenapa masyarakat lokal yang kita pilih? Yang pertama, kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan konservasi itu memberikan benefit. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang terlibat secara langsung itu setidaknya merasakan benefit daripada pengelolaan areal konservasi dan orangutannya, dan orangutan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah bahwa masyarakat lokal itu bisa menjadi suatu mitra kita yang sangat kuat. Kalau mereka kita libatkan, mereka mendapatkan pemahaman yang benar. Tetapi jangan salah, mereka juga bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Karena mereka yang tahu lokasi. Kalau mereka tidak kita engage, tidak kita libatkan dengan baik, tidak mendapatkan pemahaman yang baik, merasa tidak mendapatkan benefit dari operasional kita. Nah, itu sebabnya maka lebih dari 70% karyawan kita itu berasal dari masyarakat sekitar perusahaan. Oke, nah luar biasa ya. Ada 8 ribuan, ini tadi disebutkan Pak Nadine ya Tribuners, ada 8 ribuan karyawan, ini di seluruh Indonesia. Untuk di Kalimantan Barat sendiri ini 2 ribuan, 70% diantaranya adalah masyarakat lokal. Wah, ini karena memang harus berdampingan ya Pak ya, saling bahu-membahu, gotong royong lah ini, karena manfaatnya dirasakan bersama-sama, jadi juga keberadaannya saling mengisi gitu. Kalau tadi kata Bapak, sebisa mungkin saling mengisi lah, saling bersahabat. Keberadaan perusahaan dan masyarakat lokal di sana tuh bisa sama-sama merasakan dampak positif dan benefitnya gitu satu sama lain gitu tentunya. Nah, kalau itu kan kita bicara berarti tentang berarti PT INJ ini sudah sangat fokus dalam program mensejahterakan nih Pak. Nah, jadi komitmen perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar itu apa saja Pak? Selain tadi menggunakan apa ya istilahnya memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi karyawan, lebih dari hampir 70%, tadi 70% karyawan itu dari masyarakat lokal. Selain itu program apa saja Pak dalam rangka mensejahterakan masyarakat Pak dari PT INJ? Ya, tentunya untuk mensejahterakan masyarakat
yang ada di sekitar perusahaan kita juga tidak bisa bekerja sendiri, Mas ya. Oke. Beberapa program itu telah kita susun dan coba kita sinergikan dengan programnya pemerintah. Supaya apa? Supaya program yang kita bangun itu bisa inline dengan program yang dibangun oleh pemerintah, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk di Kalimantan Barat sendiri, sebagai salah satu bentuk komitmen dari perusahaan, kita berdasarkan membangun program di tingkat masyarakat itu mengacu pada yang namanya Indeks Desa Membangun, Mas, atau Oke. IDM, sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari Indeks Desa Membangun tersebut, maka ada beberapa program yang kita susun bersama pemerintah dan para stakeholder lainnya. Nah, salah satunya adalah juga kaitannya dengan lingkungan, karena di program Indeks Desa Membangun tersebut ada 3. Yang pertama adalah Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Nah, di Indeks Ketahanan Lingkungan inilah kita coba membangun kerjasama dengan para pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal terkait dengan konservasi, terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi, salah satunya orangutan tentunya ya, yang saat ini sudah menjadi satwa yang sangat seksi. Kalau saya menyebutnya satwa yang sangat seksi, sehingga banyak orang tertarik terhadap orangutan ini. Nah, dari program-program yang kita bangun tersebut, ada departemen kita, namanya Departemen Community Involvement and Development, atau kalau di secara umum orang menyebutnya CSR kita. Nah, itulah yang membangun, menyusun, dan mengimplementasikan program-program di masyarakat kita untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya dari Departemen Konservasi juga tidak bisa lepas dari masyarakat, sehingga kita selalu bekerja sama dengan teman-teman CID atau CSR kita untuk terus melakukan sosialisasi di masyarakat, karena mereka adalah garda terdepan di masyarakat. Kita garda terdepan di konservasi. Gitu, Mas. Oke. Nah, jadi memang sudah terbagi ya Pak ya, pola program ini sudah ada penanggung jawabnya masing-masing, dan saya senang sekali tadi PT INJ ini juga bersinergi dengan pemerintah gitu ya, Tribuners ya. Ya. Jadi ini dampaknya menyeluruh gitu. Jadi sebisa mungkin program yang dirancang dan dijalankan oleh PT INJ ini juga berkesinambungan dengan program yang sedang dicanangkan juga oleh pemerintah. Jadi masyarakat juga istilahnya lebih punya rasa yakin ya Pak ya, dan percaya dan nyaman gitu, karena memang ya ini bekerja sama lah, berkesinambungan dengan program-program pemerintah. Nah, tadi sempat disinggung sendiri, sebenarnya udah masuk hampir pertanyaan saya tadi tuh Pak, program sosial yang dikembangkan tadi namanya Indeks Desa Membangun. Desa Membangun. Nah, ini tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh Pak Nardi tentang Indeks Desa Membangun. Ada Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan, sama satu lagi Pak? Indeks Ekonomi dan Lingkungan. Ekonomi dan Lingkungan. Nah, jadi disitulah program-program ini diharapkan bisa lebih membuat masyarakat lebih berdaya ya Pak ya, lebih punya kekuatan gitu dalam mengembangkan, dalam istilahnya bersinergi dengan siapapun lah, tidak hanya mesti PT INJ Pak ya, tapi juga bersinergi satu sama lain gitu, karena punya rasa memiliki untuk menjaga lingkungan, terutama karena memang kalau kita bicara tentang tadi, karena PT INJ ini bergerak di area pangan, di bidang pangan, ini kan memang sangat keadaan lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Pak Nardi ya. Kalau kita bicara tentang pangan kan, jadi kalau misalnya masyarakatnya dan juga perusahaan bisa saling bahu-membahu menjaga lingkungan, ini kan juga akan baik gitu hasilnya untuk sesama nih. Betul. Luar biasa nih. Pak Nardi, saya mau nanya-nanya lagi boleh ya? Boleh Mas, monggo Mas. Nah, kalau sekarang nih Pak, kalau sekarang kan kita balik lagi ke fokusnya kita ke orangutan gitu Pak. Ya. Kan tadi sempat disinggung peningkatan
peningkatan adanya nih peningkatan populasi gitu. Setelah Mhm. mungkin ya, apakah informasi peningkatan populasi ini juga tersampaikan Pak kepada masyarakat atau pemerintah dan bagaimana reaksinya Pak? Ya, jadi berdasarkan studi yang dilakukan oleh independent researchers, peneliti independen tahun 2015, itu diketahui, ini perkiraan Mas ya, diperkirakan Siap. populasi orangutan yang ada di konsesi PT ANJ yang ada di Kalimantan Barat itu berjumlah sekitar 150 individu. Saya tidak bilang ekor karena orangutan tidak punya ekor. Jadi saya menyebutnya individu. Oke. Ada 150 individu di tahun 2015 dan dilakukan survei kembali, 15. studi kembali tahun 2019, akhir 2019, itu diketahui ada peningkatan jumlah populasi dan itu diperkirakan populasinya meningkat menjadi 200 individu. Wah, luar Artinya biasa. artinya apa? Artinya sebetulnya bahwa areal konservasinya ANJ yang ada di Kalimantan Barat itu memang menjadi tempat yang baik. Daya dukungnya juga mencukupi mungkin ya, baik dari sisi keamanannya karena mereka juga merasa tidak terganggu dengan operasional kita. Terus juga dari sisi ketersediaan pohon pakan. Karena salah satu indikator penting untuk kelangsungan hidup orangutan adalah ketersediaan pohon pakan. Kalau tidak ada pohon pakan, pasti orangutannya juga akan berpindah. Nah, tapi karena ketersediaan pohon pakan cukup, sehingga orangutannya tetap, bahkan mungkin juga dimungkinkan ada orangutan yang dari luar masuk, atau dimungkinkan juga memang sudah ada perkembangbiakan di sini. Yang pasti dari hasil studi itu terjadi peningkatan populasi. Nah, tapi ini juga menjadi tantangan sebetulnya buat ANJ, Mas. Dengan adanya peningkatan populasi ini, apakah areal konservasi kita itu menjadi cukup untuk segitu banyak orangutan? Nah, tapi jangan khawatir, kita sudah mengantisipasi dengan membangun satu koridor satwa liar yang menghubungkan antara areal konservasinya PT ANJ yang ada di Kalimantan Barat dengan salah satu hutan desa terdekat. Itu sudah kita bangun. Dan saat ini kita sedang bekerja sama dengan para pihak untuk membangun koridor yang menghubungkan areal konservasinya ANJ dan beberapa hutan yang ada di sekitar konsesi kami dengan Taman Nasional Gunung Palung. Sehingga nantinya orangutan itu tidak akan terisolasi dalam suatu landscape yang kecil. Tapi mereka Wah. masih bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain supaya kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Gitu. Wah, luar biasa. Berarti sudah ini ya Pak ya, karena tadi sudah tahu ini akan adanya sudah adanya studi yang yang memberikan informasi bahwa populasinya meningkat. ANJ tidak hanya eh, puas gitu ya Pak ya. Akhirnya ini konservasi kita meningkat nih orangutannya, tetapi justru menjadi PR baru. Bagaimana kalau mereka terus meningkat lalu lahannya tidak cukup untuk menampung mereka Betul. semua, lalu ANJ langsung bergerak. Tadi ada sekali beberapa program-program nanti ke depannya sudah memang dicanangkan dari sekarang, sehingga ketika nanti angka selalu kita harapkan angka dari populasi orangutan ini terus meningkat, mereka tidak merasa Amin. hidupnya tuh terisolasi tadi ya, bahasanya Pak Nardi itu terisolasi di ruang landscape yang kecil gitu. Jadi sudah diantisipasi dengan bekerja sama, karena tadi PTNJ sendiri juga mengatakan bahwa kesuksesan ini tidaklah bisa diraih kalau hanya dilakukan oleh PTNJ sendiri, tapi juga Betul berkat sekali, Mas sinergi Dio. bersama dengan masyarakat, pemerintah, dan juga ada pihak-pihak independen tadi yang selalu Ya. istilahnya bersinergi dengan PTNJ dalam memberikan penelitian, entah itu studi, entah itu melakukan uh, kegiatan di area konservasi yang pastinya turut membantu meningkatnya angka
populasi dari orang hutan ini sendiri, sehingga kita Tribuners warga Kalimantan Barat dan warga Indonesia masih bisa nanti ya di masa depan kita masih bisa bertemu dengan hewan yang luar biasa ikonik ini dan luar biasa menjadi salah satu kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Kita masih bisa punya area di mana kita bisa melihat hewan langka yang kita sendiri sadar, masyarakatnya sadar untuk menjaga kelestarian ini. Luar biasa sekali nih. Dan ini yang saya ingin sampaikan, salut saya masih kepada ANJ yang luar biasa dalam mengembangkan area konservasi. Dari tahun 2015 tadi Tribuners dengar sendiri angka orang hutan kita yang ada di sana itu di area konservasi 150. Di 2019 itu jangan dilihat, 2015-2019, pasti banyak sekali kerja keras yang diberikan, istilahnya banyak sekali program-program yang memang sudah dilaksanakan sehingga sampai di tahun 2019 kita mendengar tadi ada peningkatan 50 ekor orang hutan. Nah, ini individu kalau kata Pak Nardi, ada 50 individu baru. Nah, 50 individu baru, ini sahabat kita yang baru, nanti ke depannya kita tidak hanya berfoto mungkin ya dengan bonekanya saja, kita bisa berkunjung ke sana, melakukan aktivitas di area konservasi sambil bertemu dan bertegur sapa nanti pastinya dengan orang hutan yang ada di sana. Pak, kembali lagi di dalam topik kita kali ini di konservasi orang hutan di Kalimantan Barat dalam rangka Hari Orang Hutan Sedunia. Ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak, sebagai penutup dari perbincangan kita di sore hari ini? Apa sih ingin Bapak sampaikan kepada Tribuners dan juga kepada masyarakat di Hari Orang Hutan Sedunia kali ini, Pak? Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak. Kami dari PT ANJ mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan para pihak, terutama pemerintah daerah yang telah mendukung program konservasi kami di Kalimantan Barat, dan tentunya juga kepada masyarakat yang ada di sekitar konsesi kami yang telah mendukung program-program kami untuk pengelolaan populasi orang hutan dan habitatnya tentunya, serta teman-teman rekan-rekan NGO yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungannya, sehingga kami berhasil melakukan pengelolaan dan menjaga populasi orang hutan yang ada di konsesi kami tetap aman. Dan besar harapan kami bahwa kedepannya nanti juga kerjasama ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi terus berlangsung. Namun yang tidak kalah penting adalah bahwa orang hutan merupakan kera terbesar di Asia Tenggara, yang saat ini hanya dijumpai di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sehingga ini menjadi satwa yang, sekali lagi harus saya katakan, satwa yang sangat seksi. Dan tentunya besar harapan kami, para generasi muda nantinya akan lebih peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Indonesia ini, dan terutama untuk orang hutan yang sekarang statusnya sudah masuk terancam punah. Nah, itu juga yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kita semua. Itu kira-kira Mas Rio yang bisa saya sampaikan, dan harapan kami untuk keberlanjutan kelangsungan populasi orang hutan di Indonesia ke depannya. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Nardi. Wah, ini Pak Nardi selaku Head of Conservation dari ANJ Group. Wah, ini terima kasih sekali Pak waktu dan sharing-sharingnya Pak di sore hari ini. Semoga Tribuners yang menyaksikan mendapatkan inspirasi dan juga mendapatkan informasi yang positif yang bisa membuat kita lebih mencintai lagi lingkungan kita dan juga pastinya mencintai orang hutan, karena sebagai kera terbesar
di Asia Tenggara dan yang hanya hidup sejauh ini di Indonesia Raya ini, dan adanya di Sumatera dan Kalimantan, turutlah kita bangga karena kita masih bisa bahu-membahu dalam melestarikan orangutan, khususnya di Hari Orangutan Sedunia 2021 kali ini. Terima kasih Pak Nardi atas perbincangan yang luar biasa. Terima kasih Mas Semoga Rio. kedepannya kita masih bisa berbicara lebih banyak lagi ya Pak ya. Mungkin kali ini tentang orangutan, nanti Amin. kedepannya kita akan bicara tentang konservasi-konservasi di wilayah lainnya. Terima kasih, saya Rio Amin. Maniahi dan seluruh kru dari Tribun Pontianak dan juga dari ANJ Group mengucapkan terima kasih atas partisipasi Tribuners dan juga semua yang menyaksikan berbincang spesial kita di sore hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih Mas. Selamat sore Pak.